deskriptif yang tapi mungkin yang agak sedikit berbeda kalau cara kalian mengerjakannya aja, metodenya gitu kan. Nah, di sini untuk yang deskriptif kuantitatif, karena kan nanti ada hitung-hitungannya juga, nanti semua itu dimasukin ya. Oke, sini tentang analisa deskriptif kuantitatif, memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data, baik yang data primer ya, kalau kamu ngambil datanya primer, seperti kalau kalian melakukan dengan teknik yang wawancara kayak gitu ya, atau mungkin datanya sekunder, datanya udah ada, kamu tinggal ngambil di perusahaan atau di BPS atau di lembaga survei manapun ya gitu. Kemudian data yang di-compare ya antara A dengan B misalkan kayak gitu ya. Nah, itu komparatif. Itu diolah, kita uji dengan menggunakan uji statistik. Nah, judul laporan tugas akhir pada si outline ini terdiri dari variabel yang independen dan variabel dependen. Tentunya ya, karena jadi ada X, ada Y-nya. Nah, kalau misalkan kecuali outline-nya komparatif nih. Nah, kalau komparatif terdapat satu variabel dependen atau terdapat variabel independen dan variabel dependen. Kemudian nanti pada saat kalian menyusun outline-nya dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, kita bagi nanti ke 3 bentuk outline. Ya, yang pertama, kalau kita outline-nya ini ya, kalau kita menggunakan data primer. Jadi kuantitatif kalau dua-duanya itu mungkin primer. Tuh ya, dua-duanya primer. Gimana sih outline-nya? Nah, outline ini tujukan untuk laporan tugas akhir kalian yang datanya berupa angka-angka, ada angka-angka, ada skor, nilai, atau pernyataan yang diangkakan atau diskor. Ada skornya, ada nilainya yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. Ya, jadi kalau misalkan kalian melakukan dengan cara kuesioner, di analisis statistik, nah, jadi tidak perlu data sekunder atau data pendukung. Jadi kalau misalkan dua-duanya variabel kalian atau tiga-tiganya itu semuanya menggunakan data primer, ini outline-nya. Yang pertama ada lembar judul. Pastilah ada lembar judulnya ya. Tapi seperti biasa nih, ada lembar pernyataan keaslian tugas akhir, pernyataan kalau persetujuan publikasi karya ilmiah, persetujuan dan pengesahan tugas akhir, lembar konsultasi TA, ini juga nanti dimasukkan. Kemudian ada kata pengantar, abstrak jika sudah jadi semua ya. Jadi kalau misalkan kalian masih konsultasi belum jadi, tentunya abstrak belum ada. Tapi kalau misalkan udah jadi, tinggal sidang, abstrak udah harus ada gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian udah menyelesaikan semua, baru abstraknya pasti ada, dikerjain. Kemudian untuk daftar isi, gambar, tabel, lampiran, ya, itu kalian buat secara terpisah. Jangan dijadikan satu brek, daftar isi ada di situ, gambar di situ, tabel di situ. Jadi dibuat secara terpisah. Kemudian bab 1 ya, otomatis kita ada latar belakang. Di sini juga sama-sama seperti kualitatif ya. Latar belakang ini nanti berisinya gagasan. Kenapa kalian menggunakan judul tersebut ya? Ya, dibuat secara menarik mungkin, dibuat memang apa adanya, kenapa secara logis dan juga secara masalah mungkin harus dibahas gitu. Apa yang harus dibahas sama kalian ungkapkan dalam bentuk paragraf. Jadi bukan cuma satu kalimat atau dua kalimat. Biasanya latar belakang itu bisa beberapa paragraf ya. Kadang bisa ada yang 3 lembar gitu. Nah, untuk perumusan masalah ini hanya uraian pernyataan. Nah, kalau dibilang uraian sebuah pernyataan
ya, dalam bentuk hipotesis, otomatis kamu bikin ya udah satu kalimat misalkan gitu ya. Tapi yang menyatakan hipotesis kamu. Misalkan kalau benar kalau misalkan stres kerja itu ya mempengaruhi secara positif kepada kinerja seseorang, misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu membuatnya itu dijelasin lagi, itu namanya bukan perumusan masalah ya, tapi masih masuk ke dalam latar belakang. Jadi kalau yang namanya perumusan masalah udah tidak perlu ada penjelasan apa-apa lagi. Jadi udah dalam bentuk pernyataan sebuah kalimat hipotesis. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya nanti ini disesuaikan dengan bagaimana kalian melihat isi dari rumusan kalian itu sendiri ya, rumusan permasalahan. Jadi nanti ini disesuaikan. Nah, kemudian manfaatnya juga bukan hanya untuk si penulis saja tentunya, tapi bagaimana ini tujuannya tugas akhir ini bisa bermanfaat untuk para pembaca ya, tempat penelitian kalian mungkin supaya bisa memberikan saran untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalian harus menjelaskan metode penelitian kalian itu menggunakan apa, ya. Misalkan datanya dikumpulkan dengan cara observasi kah, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi. Nah, keempat ini itu adalah hal yang berbeda, ya. Observasi dengan wawancara itu berbeda. Jadi kalau misalkan kalian melihat langsung ke lapangan, kalian meneliti lebih dalam, kalian pokoknya terjun langsung deh ke lapangan gitu ya. Itu lebih kepada observasi. Kalian melakukan penemuan-penemuan apa di sana selama kalian melakukan observasi. Nah, itu yang nanti datanya dikumpulkan. Tapi kalau wawancara harus ada daftar pertanyaan. Nah, siapa target kita untuk yang kita wawancarain? Gitu ya. Nah, itu harus dicatat tuh. Pertanyaannya apa, terus respondennya namanya siapa Pak, Bu, terus ada rekamannya kalau perlu, ya. Nanti buktinya harus kita lampirkan, gitu. Kalau perlu ada foto-foto pada saat sesi wawancara, biar sebagai bukti nanti dilampirkan. Kuesioner juga demikian. Kuesioner ada bukti pertanyaannya ya dalam bentuk tertulis gitu. Terus ada bukti mereka menjawabnya. Nah, itu perlu nanti dilampirkan. Dan juga ada studi dokumentasi. Jadi keempat hal ini adalah hal yang berbeda. Jadi kalau kalian tidak melakukan wawancara, jangan mengada-ngada kamu di sini tulis melakukan wawancara gitu. Kalau hanya sebatas kuesioner, ya udah bilang aja kalau pembahasannya dikumpulkan datanya menggunakan kuesioner gitu, ya. Untuk yang kelima, 1.5 ada ruang lingkup. Kalian akan membahas tentang apaan aja, batasannya seperti apa kalian jelasin. Jadi pembahasan kalian pada saat di bab selanjutnya tidak akan melebar gitu. Jadi sesuai dengan ruang lingkup yang kalian ingin bahas aja. Nah, yang keenam itu sistematika kalian penulisan tugas akhir ini dimulai dari apa sampai dengan apa. Nah, ini sistematika penulisan. Oke, untuk yang pertama di dalam bab 2 ya, landasan teori, nanti kalian akan membahas tentang variabel X-nya dulu gitu ya. Ada, tapi tergantung. Kalau misalkan ada juga beberapa universitas ya, kalau di BSI kan seperti ini. Tapi kalau misalkan, Bu, kok saya ngelihat universitas lain I-nya duluan yang dimasukkan ke landasan teori. Ya, itu karena perbedaan outline gitu ya. Outline setiap universitas jangan kalian samain. Ya, jadi kalau misalkan kalian ke universitas lain, terus kalian lagi baca-baca referensi TA, skripsi, terus mereka punya outline yang berbeda dengan kalian, ya jangan kalian samakan. Kalian harus
menyamakan yang satu prodi dengan kalian. Yang itu setelah variabel X-nya sudah ya di dalam landasan teori, baru variabel Y-nya. Gitu. Nah, pada teori variabel X dan Y wajib ada teori yang mendukung untuk menyusun kisi-kisi operasional variabel yang berisikan dimensi dan indikator dalam penyusunan kuesioner. Jadi bagaimana caranya kita misalkan nih variabel X-nya apa ya, supaya kita bisa mengukur variabel X ini kita harus punya indikator-indikatornya atau dimensinya. Itu masuk ke sub-sub bab variabel X gitu. Biasanya di buku juga kalau kalian banyak baca buku, banyak baca jurnal juga suka ada ya. Jadi Ibu sarankan untuk landasan teori jangan kamu copy paste dari sebuah blog seseorang. Ya. Kalau misalkan kamu copy paste dari blog seseorang, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah teori yang valid gitu. Tapi kalau misalkan kamu dapatnya dari buku, itu lebih baik. Nah, untuk landasan teori, kalau bisa, ya, 5 tahun batasnya ya. Jadi, ini tahun kalian lulus tahun berapa nanti. Jadi, 5 tahun ke belakang itu masih boleh bukunya. Ya, kalau udah 7 sampai dengan 10 tahun, coba ditanyakan lagi sama pembimbingnya. Karena banyak dosen yang nggak mau dapet mahasiswa yang punya landasan teori-teori itu ya bukunya jadul-jadul gitu. Apalagi buku administrasi kebanyakan tuh bukunya banyak yang jadul belum diperbaharui. Tapi kalau saran ibu, kalian sudah pernah ibu sarankan untuk bisa download buku ya, baik di Google Book atau mungkin lihat-lihat di Google Scholar atau mungkin lihat dari juga jurnal. Nah, atau ke perpustakaan. Perpustakaan bisa perpustakaan orang lain ya, universitas lain, terus perpustakaan umum daerah, perpustakaan nasional. Nah, kalian tinggal browsing aja. Mana aja sih perpustakaan di Jakarta gitu. Daripada kalian udah capek-capek ngetik tapi dari blog seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan teori dan semuanya itu gitu. Karena kalau misalkan emang dari blog itu nggak bisa. Kemudian untuk selanjutnya hipotesis ya. Hipotesis nanti dituliskan secara pernyataan hipotesisnya apa sesuai dengan judulnya masing-masing. Ya kalau misalkan pengaruhnya kompensasi motivasi dengan kinerja, yaitu yang ditulis. Nah, kemudian untuk konsep dasar operasional dan perhitungan, kisi-kisi operasional variabel sini berisi nanti tabel dimensi dan indikatornya tuh apa aja, jadi jelasin. Ya, misalkan kinerja, indikator kinerja itu apa saja sih? Ya, untuk menilai sebuah kinerja karyawan, apa aja yang kira-kira dinilai gitu. Contoh aja ya, contoh kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di sini. Ya. Supaya nanti pada saat membuat kuesioner ya berdasarkan indikatornya. Ya. Kemudian 2.42 ini ya cara kalian menguji validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Kemudian untuk perhitungan di sini berisi rumus-rumus nanti ya, seperti kalau cara kalian bagaimana mencari populasi sampel gitu. Nah, rumus-rumusnya masukin sini. Oke, sama regresi dan sebagainya. Itu semua juga bisa dari jurnal, bisa juga dari buku. Nah, kalau untuk yang bab 3 itu tentang pembahasan. Nah, pembahasan di sini sebelum masuk ke dalam pembahasan variabelnya kalian, ya, kalian bisa melakukan share juga mengenai bagaimana perusahaan tempat kalian, gitu ya, tempat kalian melakukan penelitian tentunya. Nah, di sini kalian bisa share bagaimana sejarahnya, perkembangannya,
tata kerja organisasinya seperti apa sih, struktur organisasinya kayak gimana, kegiatannya bidang apa saja, bisa di-share di sini ya. Jadi ada untuk khusus tinjauan umum organisasi. Nah, baru nanti masuk ke data penelitiannya kalian. Kalian pakai populasinya itu apa? Gitu. Seluruh karyawan BUMN kah? Gitu ya. Seluruh karyawan BRI cabang mana, atau seluruh karyawan BRI unit mana misalkan ya. Nah, sampelnya itu diambil berapa orang ya. Kan kalau misalkan kalian pengambilan sampel juga macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin pakai strata, ada yang enggak, atau mungkin random. Nah, itu macam-macam. Nah, kalian jelaskan nanti di situ. Kemudian setelah itu sudah tahu kita berapa sampelnya, kalian pilih karakteristik respondennya, mulai dari jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya sih kayak gimana, masa kerjanya seperti apa, ini contohnya ya. Karena setiap responden pasti punya karakteristik yang beraneka ragam. Nah, untuk yang selanjutnya kita melakukan uji instrumennya si variabelnya ini ya, untuk mengetahui apakah instrumen kita atau kuesionernya kita ini bisa dipakai enggak gitu, valid apa enggak gitu kan, validitas dan reliabilitas gitu ya. Jadi tentunya ini ada pengujiannya terlebih dahulu. Nanti setelah diuji bisa menggunakan SPSS juga bisa. Jadi tergantung, kalau misalkan kalian pengen sendiri silahkan pakai rumus sendiri, kalau mau langsung pakai aplikasi bisa dengan menggunakan SPSS juga. Nah, kemudian data hasil kuesioner variabel X-nya ini bisa disertakan di sini. Gitu ya. Dan dibikin terpisah dengan variabel si Y-nya. Gitu. X-nya apa, Y-nya apa. Nah, baru nanti masuk ke dalam perhitungan ujinya. Ya, bagaimana uji analisisnya variabel X terhadap Y. Bisa korelasi kah, tergantung kita tentang apa nih gitu ya. Nah, determinasi, regresi, ini semua tergantung penelitian kalian masing-masing ya. Jadi tergantung kalian mengambilnya itu judulnya itu apa dulu gitu. Baru kalian bisa nentuin ininya, ujinya tuh akan apa saja gitu. Nah, pada uji variabel X terhadap Y bebas, menggunakan rumus apa saja boleh, manual atau boleh menggunakan SPSS. Ya, tapi kalau misalkan ibu sih pakai SPSS mendingan gitu, karena kan kalau yang namanya manual pasti ada kesalahan hitung ya, namanya manusia gitu kan. Nah, selanjutnya untuk bab selanjutnya itu bab 4 penutup ya, ada kesimpulan dan saran. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian udah masukkan analisisnya, di bawah ini ya ada kalian tulis kata-kata gitu ya. Tulis kata-kata ya, bagaimana hasil penelitian kalian selama di situ. Terus secara garis besarnya seperti apa. Jadi hasil penelitiannya jelas gitu. Ya, jadi kalau bukan hanya menampilkan perhitungannya saja, tapi tentunya ada penjelasan dari perhitungan tersebut. Gitu. Ya, jadi jangan dilepas habis dihitung udah kelar gitu, enggak ya. Tapi dijelaskan dari perhitungan kalian. Baru nanti ketika kalian mau bikin kesimpulan jadi akan lebih mudah karena hasil penelitian kalian udah kalian rangkai kata-katanya. Jadi kalian bisa merangkai kata-katanya juga untuk kesimpulan kalian gitu. Ya, dari pembahasan kalian sebelumnya. Ya, berisi poin-poin. Saran juga demikian, saran bisa kalian sampaikan dalam bentuk poin-poin, bisa berupa pernyataan negatif maupun positif, imbauan, masukan, segala macam untuk kemajuan perusahaan tersebut, atau mungkin disarankan untuk para peneliti setelah kalian. Gitu.
gitu. Jadi kalau ada yang mau meneliti lagi, saran dari saya sebagai seorang peneliti atau pembuat TA ini untuk. Nah, kemudian setelah itu ya ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, surat keterangan PKL, ya hampir sama sih dengan yang kualitatif kemarin, lampiran juga jangan lupa. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, kalau kalian menggunakan wawancara, ya daftar pertanyaannya dimasukin ke lampiran ya. Jadi kalau ada yang bilang wawancara, tapi tidak ada daftar pertanyaan atau kuesioner, gitu, atau hasil-hasil kuesioner kalian nggak dimasukin juga di lampiran, tuh buktinya mana gitu kan. Nanti penguji akan tanya pasti ya, mana buktinya kamu udah nyebar kuesioner gitu ya. Nah kemudian mana perhitungan SPSS kalian, jadi itu wajib dilampirkan ya, jadi di print semuanya. Kemudian untuk ini yang jika datanya sekunder ya. Outline ini ditujukan untuk laporan tugas akhir yang datanya berupa angka-angka yang diperoleh dari atau instansi dengan analisis statistik gitu. Kalau misalkan kalian ngolah data yang emang udah ada, inilah outline-nya. Sama seperti yang tadi, ada lembar judul dan lain-lainnya ya. Termasuk bab 1 juga ada, daftar-daftarnya juga ada. Landasan teori juga dimasukkan di dalamnya ya, sesuaikan saja. Ada juga tentang sejarahnya perusahaan, di-share di sini juga. Terus data penelitian, variabel X, variabel Y. Nah, itu sama. Kemudian untuk outline tugas akhir jika analisis kuantitatifnya komparatif. Outline ini bersifat membandingkan persamaan dan atau perbedaan dua fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti, gitu ya. Satu dan atau dua variabel yang sama. Kinerja si A dengan si B, atau kinerja bagian ini dengan bagian itu, cabang A dengan cabang B, tapi masih objek yang sama gitu. Bisa, boleh. Itu namanya compare gitu ya. Kalau compare nanti yang berbeda paling nanti di sininya nih. Bentar ya. Di sininya. Nah, ini yang membedakan. Kalau komparatif karena dia perbandingan, nanti ujinya uji chi-square, ada uji T dan uji ANOVA. Ini yang nanti akan membedakan. Kalau yang lainnya hampir sama, ya sama aja. Ada semuanya ini ada. Ya. Kemudian untuk program studi administrasi bisnis juga sama seperti yang kualitatif kemarin outline-nya ya, bisa di perusahaan swasta, UMKM, BUMN, BUMD, tapi jika yang memiliki unit bisnis dan koperasi. Nah, untuk soal tugasnya nanti Ibu akan upload juga di dalam Google Classroom ya. Ini cuma 1 sampai 4, 5. Oke, 1 sampai 5 aja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.